Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan budaya, memiliki beragam kepercayaan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Diketahui bahwa kepercayaan ini didapat secara turun-temurun, dan hingga kini masyarakat hampir di seluruh wilayah Indonesia masih mempercayai akan hal tersebut. Sebagai bangsa bahari, laut di wilayah Nusantara diyakini oleh beberapa masyarakat memiliki penguasa gaib. Beberapa mitos-mitos tentang makhluk mitologi penguasa laut ini masih hidup dan dipercaya keberadaannya hingga sekarang. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang melakukan persembahan pada makhluk tersebut. Berikut daftar makhluk mitologi penguasa lautan dan perairan di Indonesia. Nyi Roro Kidul. Salah satu makhluk mitologi di Indonesia yang menguasai lautan adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sendiri adalah penguasa pantai selatan Jawa dan menjadi mitologi yang begitu berkembang di Jawa, khususnya di wilayah Yogyakarta. Makhluk mitologi ini sebenarnya seorang putri kerajaan yang sangat cantik, yang telah dibuat sakit kulit oleh ibu tirinya sendiri menggunakan ilmu hitam. Karena jijik melihat tubuhnya penuh dengan penyakit tersebut, akhirnya ia pun diusir dari istana karena takut penyakitnya akan menular. Akhirnya ia pun pergi ke berbagai tempat dan tidak tahu harus kemana dan berbuat apa. Bingung dan bimbang, ia pun berjalan tanpa arah hingga sampai di pantai selatan dan mendengar suara agar ia masuk ke dalam laut tersebut. Setelah itu ia pun menjadi cantik kembali dan menjadi penguasa kerajaan gaib yang tidak kasat mata di lautan tersebut. Lembu Suwana. Selanjutnya ada lembu Suwana yang merupakan makhluk mitologi yang berasal dari rakyat Kutai Indonesia yang hidup sejak zaman kerajaan Kutai. Lembu Suwana sendiri merupakan hewan yang disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuknya. Lembu Suwana dicirikan sebagai makhluk berkepala singa, bermahkota, berbelalai gajah, bersayap garuda, dan bersisik ikan. Dalam sejarahnya, hewan mitologi satu ini juga dikenal sebagai Paksi Liman Jonggo Yokso, berwujud seperti lembu dengan kepala singa, berbelalai dan bertaring layaknya gajah, berkuku dan taji menyerupai ayam jantan, memiliki sayap layaknya garuda, dan bermahkota seperti seorang raja. Selain itu, makhluk ini juga dipercaya sebagai penguasa Sungai Mahakam. Wujud lembu Suwana kini diabadikan menjadi patung yang dapat dilihat di depan Museum Mula Warman, Tenggarong, juga di Pulau Kumala. Selain itu, binatang mitos ini juga diyakini mempunyai kekuatan super dan bisa hidup di darat, air, maupun udara. Mahkota di kepalanya melambangkan kekuasaan atau raja, sedangkan belalai yang dimiliki lembu Suwana menggambarkan Dewa Ganesha yang merupakan dewa kecerdasan. Buaya putih. Kemudian yang merupakan makhluk mitologi dari Indonesia selanjutnya adalah buaya putih. Buaya putih sendiri adalah makhluk mitos yang dipercaya merupakan penjaga dari Sungai Brantas di Jawa Timur, dan makhluk ini juga menjadi penjaga dari Laut Jawa bagian timur. Konon, makhluk ini dulunya adalah seorang raja di Pulau Jawa yang dikutuk menjadi seekor buaya. Hal ini berdasarkan kisah dari cerita Aji Saka yang melawan raja raksasa pemakan manusia bernama Dewata Cengkar. Diketahui bahwa makhluk inilah perwujudan dari Dewata Cengkar yang dikalahkan oleh Aji Saka. Karena kemarahannya yang sudah dikalahkan oleh Aji Saka, maka Dewata Cengkar bersumpah akan memakan semua keturunan Aji Saka. Menurut beberapa cerita, buaya gaib ini jika menampakkan wujudnya akan berwujud menjadi buaya raksasa yang besarnya mencapai 3 buah kapal. Sura dan Baya. Selanjutnya ada Sura dan Baya yang merupakan simbol dari kota Surabaya, Jawa Timur. Sura sendiri adalah ikan jenis hiu, sedangkan Baya adalah hewan buaya yang konon patung ini ada sejarahnya. Saat itu ikan hiu dan buaya sering berkelahi, beradu sengit, namun tidak ada pemenangnya. Sampai akhirnya kedua hewan itu pun sepakat untuk berdamai dan tidak lagi bermusuhan. Mereka pun membagi wilayah kawasan masing-masing, ikan hiu di lautan sedangkan buaya di daratan. Namun ikan hiu ingkar janji dan diam-diam mencari mangsa di sungai. Hal itu pun diketahui oleh buaya yang akhirnya marah lantaran ikan hiu tersebut melanggar kesepakatannya. Keduanya pun kembali saling berkelahi dan saling menggigit ekor satu sama lain. Hingga akhirnya buaya berhasil mempertahankan daratan yang menjadi wilayah kekuasaannya, sedangkan ikan hiu itu pun kembali ke lautan. Dewa Varuna. Selanjutnya ada Dewa Varuna yang merupakan salah satu makhluk mitologi yang sangat dipercayai oleh umat Hindu di Indonesia. Dewa Varuna atau Baruna sendiri adalah manifestasi atau perwujudan dari Brahman yang bergelar dewa air, penguasa lautan dan samudra. Dalam ajaran agama Hindu sendiri, Varuna atau Baruna menguasai hukum alam yang disebut Reta. Makhluk ini mengendarai makhluk lain yang disebut Makara
yaitu makhluk setengah buaya setengah kambing, atau dapat pula digambarkan sebagai makhluk separuh kambing separuh ikan ini dikatakan sangat sakti. Oleh para orang bijaksana, Dewa Baruna juga disebut sebagai dewa langit, dewa hujan, dan dewa yang menguasai hukum. Diketahui bahwa peran Dewa Varuna ini adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuan. Dirinya dipandang sebagai penjaga kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Baruna atau Varuna sendiri yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Selain itu, Varuna atau Baruna juga biasanya digambarkan sebagai seorang pria kulit putih tinggi dan kadang mengenakan setelan bersinar dari sirah emas. Sarashuta. Selanjutnya ada Sarashuta atau juga dikenal sebagai Kalab yang merupakan salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Kalab atau Sarashuta sendiri adalah keyakinan masyarakat Jawa dan beberapa tempat di Indonesia. Menurut beberapa kepercayaan, ini merupakan sosok makhluk halus yang tinggal di daerah perairan seperti sungai, danau, bendungan, waduk, kolam renang, laut, bahkan sumur, dan suka menarik orang sehingga orang itu mati tenggelam. Selain itu, makhluk ini juga sering muncul dengan berbentuk wanita cantik yang memiliki rambut sangat panjang menutupi punggungnya. Saat ada laki-laki lengah menggodanya, ia akan menarik orang tersebut ke dalam perairan dalam hingga orang tersebut tidak bisa ditemukan jasadnya. Pelus raksasa. Kemudian ada Pelus raksasa yang merupakan salah satu makhluk mistis yang sangat dipercaya oleh beberapa masyarakat di Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Diketahui bahwa ini adalah makhluk mitologi yang berasal dari Jawa Tengah. Menurut masyarakat sekitar, bentuk makhluk ini mirip dengan seekor belut namun memiliki tanduk di kepalanya. Ikan pelus sendiri memang tergolong jenis belut yang besar dan mampu mencapai bobot hingga 20 kg. Menurut beberapa kepercayaan, ikan pelus raksasa suka memangsa kambing atau anak kecil yang berada di wilayahnya. Selain itu, beberapa masyarakat Jawa Tengah percaya bahwa makhluk ini jadi penunggu di Kali Pemali Brebes. Buaya Watuwe. Selanjutnya ada makhluk mitologi asli Papua yaitu Watuwe, sang buaya ajaib penguasa Sungai Tami, Papua. Diketahui bahwa buaya ajaib ini memiliki ciri-ciri khas yaitu ada bulu burung kasuari di punggungnya. Menurut kisah yang beredar di wilayah Papua, dahulu ada seorang bernama Toujatua yang kebingungan karena akan membantu istrinya yang sedang hamil. Saat ia mencari batu tajam untuk membantu operasi tradisional istrinya, ia bertemu dengan seekor buaya ajaib yang muncul tiba-tiba dan berbicara layaknya seorang manusia. Sang buaya pun berjanji akan membantu istri pria tersebut melahirkan. Dengan kekuatan ajaibnya, buaya yang bernama Watuwe itu menolong proses kelahiran seorang bayi laki-laki dengan selamat, yang diberi nama Noraura. Watuwe meramalkan bahwa nantinya bayi tersebut akan tumbuh menjadi pemburu yang handal. Setelah membantunya, ia memberi syarat agar keturunan dari Toujatua tidak berburu dan memakan daging dari anak keturunan sang buaya ajaib Watuwe, dan mereka pun menyetujui kesepakatan tersebut. Mulai saat itu, Toujatua dan seluruh keturunannya berjanji untuk tidak membunuh hewan di sekitar Sungai Tami. Selain itu, mereka juga melindungi hewan-hewannya dari para pemburu. Buaya tembaga. Yang merupakan makhluk mitologi dari Indonesia selanjutnya adalah buaya tembaga, yang merupakan buaya penjaga perairan Teluk Baguala, Ambon. Jika buaya ini muncul, maka ikan-ikan di laut akan keluar semua, sehingga kemunculannya membuat penangkapan ikan di wilayah tersebut jadi bertambah. Buaya ini digambarkan memiliki tubuh sebesar perahu atau sekitar 5 meter dan berwarna kuning seperti tembaga. Para masyarakat sekitar mempercayai bahwa dulu ada seekor ular raksasa yang mengganggu penduduk Teluk Baguala, Ambon. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk lain pun merasa terganggu dengan kemunculan ular raksasa tersebut. Hingga akhirnya mereka pun memanggil buaya tembaga untuk melawan ular itu. Setelah pertarungan selama 2 hari 2 malam, akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh buaya tembaga. Naga Basuki. Naga Basuki merupakan makhluk mitologi yang berasal dan sangat dipercaya oleh rakyat Bali, Indonesia. Selain itu, kisah tentang Naga Basuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Konon kabarnya Naga Basuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Dikisahkan bahwa naga ini sangat sakti dan sisiknya bisa rontok dan berubah menjadi emas serta berlian. Konon Begawan Sidimantra yang sakti memanggil Naga Basuki dengan Genta Sakti untuk meminta harta demi melunasi hutang anaknya yang suka berjudi. Disebutkan bahwa Basuki adalah naga atau ular dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Makhluk ini juga muncul dalam mitologi Cina dan Jepang sebagai ular milik Dewa Siwa. Dalam cerita rakyat Bali, Naga Basuki digambarkan seperti ular yang mengenakan mahkota emas dan berlian di kepalanya.
Sebagaimana yang digambarkan dalam lontar Prakempa Gunung Agung, Pura Gua Lawah digambarkan sebagai representasi kepala dari naga Besuki. Sementara Pura Gua Raja yang berada di kompleks Pura Besaki adalah ekornya.